di pemerintahan Ibu Megawati tidak berani memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut. Di zaman Habibie juga sama. Di zaman Presiden SBY 2 periode juga sama. Tidak ada keputusan pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Di zaman Pak Jokowi juga. Tapi kenapa baru di saat Bobi Nasution menjabat sebagai Gubernur Sumut, tiba-tiba 4 pulau itu melalui keputusan Kemendagri dipindahkan. Nah, akhirnya kan masyarakat menjadi curiga ya, ada apa? Dan ternyata dari pengakuan dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi nggak ketemu, tapi yang ketemu adalah keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah, inilah dokumen yang menurut kami sangat penting. Menurut saya ada kejanggalan ya terkait keputusan Kemendagri ini. Padahal kalau kita lihat dari pengakuan Kemendagri, itu bahkan baru menemukan dokumen lama terkait Pulau Aceh ini. Nah, tetapi kenapa tiba-tiba oleh Kemendagri diputuskan setidaknya 4 pulau Aceh itu yang dokumennya masih belum ditemukan, tiba-tiba sudah diputuskan 4 pulau tersebut masuk milik Sumatera Utara. Nah, ini apakah tidak gerusa-gerusu keputusan Kemendagri ini? Apalagi terkait dokumen-dokumen yang ada pada tahun 92 itu bahkan tidak ditemukan. Tetapi sudah berani-beraninya memutuskan terkait 4 pulau ini milik Sumatera Utara. Ini menurut saya tidak masuk akal sekali loh. Sekelas Kemendagri dibilang pemerintahan pusat tetapi melakukan keteledoran seperti ini. Menurut saya ini sangat teledor sekali. Ketika ada arsip yang belum ditemukan terkait batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara, tiba-tiba sudah diputuskan. Apakah terkait hal ini ucapan Said Didu benar ya terkait lobby-lobby 4 pulau Aceh untuk masuk di Sumatera Utara? Menurut saya wajib diduga, karena ini hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena kalau kita lihat Sumatera Utara dan Aceh itu hidup berdampingan, bahkan juga sangat harmonis sekali. Tiba-tiba setelah keputusan Kemendagri yang dokumennya belum ditemukan, akhirnya membuat gejolak masyarakat Aceh. Bayangkan loh, 4 pulau diambil masuk di wilayah Sumatera Utara. Apakah tidak mengagetkan bagi masyarakat Aceh? Dan pastinya juga akan menyakiti hati lah. Tiba-tiba 4 pulau tersebut yang konon katanya banyak cadangan energi dan lain sebagainya masuk Sumatera Utara. Ini ada apa? Ini dari pengakuan Gubernur Aceh loh. Jadi tidak kaleng-kaleng. Memang 4 pulau ini memiliki sumber daya yang cukup fantastis dan akhirnya menjadi perebutan dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu yang memantik itu menurut saya Bobi Nasution. Saya tahunya itu ketika Bobi Nasution berkunjung ke Aceh dan setidaknya ngomongin terkait untuk dikelola bersama terkait 4 pulau tersebut. Ini kan sangat lucu sekali. Bobi Nasution yang sangat aktif ya terkait apa yang diungkapkan oleh Kemendagri, pemindahan 4 pulau Aceh yang tiba-tiba masuk Sumut. Langsung seketika itu Bobi Nasution bertamu ke Aceh dan ngomongin terkait 4 pulau untuk dikelola bersama. Dan ujungnya ya ditolak lah oleh Gubernur Aceh. Buat apa juga dikelola bersama? Buat apa juga menggugat ke PT UN? Karena 4 pulau tersebut itu memang milik Aceh berdasarkan sejarah, berdasarkan historis, data-data, dan perjanjian Helsinki pada saat lalu. Menurut saya sudah clear dan juga sudah jelas ya kalau kita lihat dari situ. Nah, keputusan Kemendagri itu keputusan siapa? Sekelas Kemendagri ini memang patut dicurigai ya. Patut dicurigai apakah memang ada intervensi politik? Apakah ada juga lobby-lobby terkait 4 pulau tersebut milik Aceh beralih ke Sumatera Utara, memang ada lobby-lobby tertentu? Nah, kalau kita lihat dari pengakuan Said Didu misalkan, bahkan Said Didu itu menuding Bobi Nasution diam-diam lobby pejabat dukung pemindahan 4 pulau Aceh. Nah, akhirnya kan seperti ini terkait apa yang
terjadi karena sangat tidak masuk akal sekali. Di pemerintahan Ibu Megawati tidak berani memindahkan 40 Aceh ke Sumut. Di zaman Habibie juga sama. Di zaman Presiden SBY 2 periode juga sama. Tidak ada keputusan pemindahan 40 Aceh ke Sumatera Utara. Di zaman Pak Jokowi juga. Tapi kenapa baru di saat Bobi Nasution menjabat sebagai Gubernur Sumut, tiba-tiba 40 itu melalui keputusan Kemendagri dipindahkan. Nah, akhirnya kan masyarakat menjadi curiga ada apa? Dan ternyata dari pengakuan Gubernur Aceh memang ada potensi migas, energi dan yang cukup besar. Apakah demikian ya? Analis kebijakan publik Said Didu menuding Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melobi pejabat untuk mendukung pemindahan 40 Aceh ke Sumut. Lobi itu dilakukan hingga detik-detik terakhir sebelum Presiden Prabowo Subianto memutuskan 40 tersebut sah milik Aceh. Saya tahu Bapak melakukan lobi sampai di titik terakhir kepada siapapun agar mendukung pemindahan 40 itu ke Sumatera Utara. Ucap Said dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Sengketa 40 Aceh Ada Apa. Said tak merinci siapa tokoh yang diminta Bobi. Namun menurutnya tokoh itu jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Medan semata-mata untuk melobi. Sampai salah satu tokoh yang Anda ketemu di pesawat terbang dari Jakarta ke Medan, Anda minta lobi, ujar dia. Selain itu, Said heran dengan sikap Bobi yang sempat mendatangi Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk meminta kolaborasi mengurus pulau tersebut. Menurut dia, kewenangan pengelola daerah tidak bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Nah, dari sini juga yang menurut saya masyarakat akhirnya tahu terkait Gubernur Sumut itu tiba-tiba mendatangi Gubernur Aceh dan konon katanya mau berkolaborasi terkait pengelolaan 4 tersebut. Ini kan juga sangat bohong sekali. Dan tiba-tiba Bobi Nasution mengingatkan warga Sumut terima putusan 4 pulau. Aceh tetangga kita jangan mau terhasut. Yang menghasut ini siapa? Menurut saya yang menghasut itu ya Bobi Nasution sendiri kalau menurut saya. Karena sikap Bobi Nasution yang sangat gerusa-gerusu, tergesa-gesa ketika ada keputusan Kemendagri, Bobi Nasution langsung terbang ke Aceh. Entah terbang atau naik perjalanan darat kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu Bobi Nasution ke Aceh dan mengajak Gubernur Aceh untuk berkolaborasi terkait keputusan Kemendagri terkait pemindahan 4 pulau yang masuk ke Sumatera Utara. Dan akhirnya terkait hal tersebut masyarakat akhirnya jadi tahu Bobi Nasution lah yang menurut saya memantik setidaknya emosi dari masyarakat Aceh. Ini tiba-tiba seolah-olah menjadi pahlawan ya. Bobi Nasution ingatkan warga Sumut terima keputusan 4 pulau. Ya pasti terima lah, pasti menerima karena memang dari sejarah historis, data-data, perjanjian itu memang ada di Aceh. Jadi sangat menerima sekali dan kemungkinan Bobi Nasution sendiri yang tidak terima ya kemungkinan ya. Ini memang sangat wow sekali. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menerima keputusan pemerintahan pusat yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang masuk di wilayah Aceh. Ya harus menerima lah karena memang milik Aceh. Dia pun berpesan kepada warga Sumatera Utara untuk menerima keputusan itu dan menghindari hasutan yang membawa pada perseteruan antar wilayah. Padahal yang menurut saya yang menghasut itu ya Bobi Nasution yang ketika keputusan Kemendagri itu langsung lah sikap Bobi Nasution seharusnya santai. Kalau memang berdasarkan data-data yang ada, seharusnya Bobi Nasution itu sebagai tetangga dari Provinsi Aceh seharusnya malah membantu Gubernur Aceh. 40 tersebut memang milik Aceh, bukan malah mengajak kolaborasi dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali, sangat aneh bin ajaib kalau menurut saya. Ya memang sih Bobi Nasution itu gubernur paling muda di Indonesia. Tetapi Anda tahu sendiri lah, seharusnya itu pemimpin memang harus betul-betul tahu sejarah, harus tahu betul apa yang akan dilakukan, kebijakan apa yang akan dilakukan, apakah kebijakan tersebut memantik setidaknya kegaduhan atau tidak. Memang pemimpin harus mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali. Kalau Bobi Nasution ya Anda tahu sendirilah, bahkan belum punya pengalaman tetapi sudah langsung menjabat sebagai gubernur. Ini kan sangat wow sekali. Seperti ini video dari Tito Karnavian ya. Kita mencari dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu. Karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1,
harusnya tiga-tiganya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Sumatera Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Agri Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning, lama sekali. Ya, makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara, dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan, dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi, ya, bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya.